Ya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi di awal, ini di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, banyak dari kita memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Hal ini menyebabkan kondisi tubuh tidak fit dan akan mudah terserang penyakit. Ya, salah satunya dia dan pemirsa adalah flu. Namun demikian masyarakat terbiasa menyamakan antara flu dan pilek. Padahal secara medis terdapat perbedaan antara flu dan pilek. Selengkapnya dalam segmen Healthpedia. Cuaca yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh kita menurun dan mudah terserang penyakit. Salah satunya adalah flu. Haciu! Aduh, bersin ini saya. Ini termasuk penyakit flu atau pilek ya. Kebanyakan dari kita menyamakan antara penyakit flu dan pilek. Untuk mengetahuinya, konsultasi dulu deh ke dokter. Cuaca yang tak menentu bisa membuat seseorang mengalami penurunan imunitas. Hal ini dikarenakan tubuh dipaksa untuk terus melakukan adaptasi dengan kondisi cuaca yang terjadi. Kondisi tubuh menjadi tidak fit dan mudah terpapar virus, misalnya yang menyebabkan flu. Dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, Tri Hedianto mengatakan, flu adalah penyakit yang sering disebabkan oleh virus. Sementara pilek dibedakan menjadi dua, yaitu pilek karena infeksi dan pilek karena alergi. Perbedaan keduanya adalah pada jenis lendirnya. Adapun jenis lendir karena infeksi cenderung lebih kental dan keruh. Sementara jenis lendir karena alergi cenderung lebih encer dan bening. Biasanya paling sering itu rhinovirus atau ada lagi yaitu Haemophilus influenza. Nah, kalau misalkan bakteri yang paling sering Streptococcus pneumoniae. Kalau misalkan berapa harinya, biasanya pasien tuh terpapar virus antara 3 hingga 5 hari sampai akhirnya nanti akan berubah ke arah bakteri. Gejala yang biasa dialami penderita flu adalah bersin, lendir encer dan bening, hidung tersumbat, nyeri kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Sementara gejala yang menyertai penderita pilek adalah lendir yang pekat dan keruh, hidung tersumbat, serta demam. Gejalanya ya bersin-bersin, terus biasanya pusing gitu kan. Apalagi kalau ada apa ya istilahnya kotoran di hidung itu kan putih kan, jadi agak pening sih. Perubahan musim ini saya pernah kena flu sama pilek. Biasanya itu kayak tiba-tiba meriang gitu, kayak di tenggorokan itu juga nggak enak gitu, kayak ada yang ganjel kayak gitu. Terus biasanya juga badan itu tiba-tiba panas gitu. Terus ya kayak nggak nafsu makan tiba-tiba kayak gitu juga. Pilek yang berkepanjangan bisa menyebabkan sinusitis. Sinusitis itu adalah proses pembengkakan dari rongga sinus. Rongga sinus itu ada di daerah wajah-wajah di tengkorak kita ya. Di tengkorak kita itu ada rongga-rongga. Yang rongga itu saluran pembuangannya di pangkal hidung, di hidung. Nanti kalau misalkan ada proses pembengkakan dan saluran itu terhambat, nah itu menjadi sinusitis. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan hidung kita lagi bengkak atau rinitis atau mungkin yang kita sebut dengan pilek itu ya, kalau ditangani dengan baik, nanti tidak mengarah ke arah sinusitis. Agar terhindar dari virus, dokter menyarankan agar kita menjaga imunitas tubuh, memakai masker jika sekeliling kita tidak sehat, dan rutin mencuci hidung dengan cairan infus yang mengandung NaCl 0,9% atau yang dijual bebas dalam kemasan. Hal ini untuk membersihkan bakteri atau kotoran dalam hidung. Sementara jika sudah terpapar virus, bisa minum obat flu yang dijual bebas, konsumsi makanan yang tinggi protein dan serat, serta gunakan masker. Jika kondisi tak membaik dalam beberapa hari, segera periksakan ke dokter. Kamzah Tamarindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.